adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, hari ini kita hadir di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 24 Mei 2020. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan atau cerita, kita nyanyi dulu ya Kak Tiki ya. Iya. Ya, kita buka Kidung Ceria kita masing-masing di Kidung Ceria 338. Judulnya Mari Bersukaria Datang kepadanya. Kita nyanyi 3 kali loh adik-adik ya. Oke, kita mulai. Kita mau masuk dalam ibadah, kita bersatu dalam doa, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami para pelayan-Mu, kakak-kakak layan, kami akan masuk dalam ibadah. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan agar kami dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Khususnya adik-adik kami, walaupun mereka ibadah di rumah mereka masing-masing, tetapi dengan semangat kita mau beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi Kidung Ceria 349, hanya satu bait dengan judul Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti selalu sehat kan? Kakak Tasya di sini mendoakan adik-adik semoga tetap sehat. Nah adik-adik, hari ini Kakak Tasya akan bercerita mengenai Nabi Yoel. Tapi sebelum bercerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami adik-adik ibadah minggu pelayanan anak di GPIB Harapan Indah ini. Sebentar lagi adik-adik kelas kecil akan membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita tentang Engkau ya Bapa. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya. Mari kita baca dari Yoel 1 ayat 3. Yoel 1 ayat 3. Hanya satu ayat, Kakak Tasya akan bacakan dan adik-adik dengarkan dari rumah. Kalau sudah ketemu, Kakak Tasya bacain ya. Yoel 1 ayat 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, seperti kata kakak Tasya tadi, bahwa kakak Tasya akan bercerita mengenai Nabi Yoel. Pasti udah gak sabar untuk tahu siapa sih Nabi Yoel dan dia melakukan apa sih sebenarnya. Dikisahkan Nabi Yoel adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk datang ke kerajaan Yehuda, untuk memberitakan firman tentang Allah dan untuk menunjukkan kuasa Allah kepada umat di kota Yehuda.
Nah, adik-adik, ternyata orang-orang di kota Yehuda itu suka melakukan perbuatan yang tidak baik. Mereka suka minum anggur sampai mabuk. Kemudian mereka juga tidak taat pada Allah. Nah, waktu itu Nabi Yoel sudah memperingatkan umat di Yehuda untuk tidak mabuk-mabukan lagi, untuk berbuat yang baik, untuk berdoa kepada Tuhan, karena jika tidak akan ada wabah besar yang akan mengancam mereka. Wabah itu adalah bencana belalang. Jadi akan ada banyak belalang yang datang untuk menyerang kota Yehuda. Karena mereka tidak mau mendengarkan, akhirnya Allah mengirimkan bencana belalang tersebut ke kota Yehuda. Kemudian kota Yehuda diserang oleh banyak belalang. Kenapa banyak belalang itu menyebabkan bencana? Iya, karena zaman dahulu umat di Yehuda itu bekerja dengan bercocok tanam. Mereka menjadi petani, sehingga belalang itu sangat mengancam pertanian mereka, sangat mengancam hasil panen mereka. Sehingga ketika belalang datang merusak hasil panen mereka, baik itu padi maupun sayur-sayuran, sehingga mereka menjadi sedih dan menderita. Kasihan ya umat Yehuda, tapi itu kan salah mereka sendiri, karena Nabi Yoel sebenarnya sudah memperingatkan mereka. Kemudian Nabi Yoel akhirnya mengajak mereka dan mendorong mereka untuk bertobat. Nabi Yoel mengajak mereka untuk berdoa. Nabi Yoel juga mengajarkan kepada mereka mengenai firman Allah, bagaimana mereka harus berbuat baik dan bagaimana mereka harus membagi kisah tentang Allah kepada orang-orang di sekitarnya, sehingga kehidupan di kerajaan Yehuda menjadi damai dan menjadi jaya. Nah, kemudian seluruh warga Yehuda bertobat. Mereka mengikuti kata Nabi Yoel, sehingga akhirnya Nabi Yoel merasa senang dan merasa puas karena apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Yoel sudah mereka penuhi dan sudah dilakukan oleh umat-umat di Yehuda. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Tasya mau tanya kepada adik-adik. Adik-adik sering gak mendengar firman tentang Tuhan? Pasti sering kan? Tiap minggu pasti adik-adik duduk manis di depan TV atau di depan laptop atau di depan handphone menonton YouTube dari GPIB Harapan Indah di ibadah minggu pelayanan anak online ini kan? Nah, adik-adik, tiap hari Minggu adik-adik mendengar firman Tuhan, adik-adik belajar tentang kisah Tuhan Yesus. Adik-adik juga harus membagi kisah tentang Tuhan Yesus itu kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Mulai dari teman-teman adik-adik, tetangga, maupun saudara, semua harus dibagikan. Tapi gimana caranya ya Kakak Tasya? Nah, yang pertama melalui perbuatan adik-adik. Karena adik-adik adalah anak Tuhan, maka adik-adik harus menunjukkan kasih, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Kemudian selalu memiliki hati yang baik dan memaafkan. Yang kedua, ketika nanti adik-adik mulai sekolah lagi atau adik-adik bisa bermain lagi dengan tetangga-tetangga adik-adik, ketika ada teman yang berbuat tidak baik, adik-adik gak boleh segan atau gak boleh malu untuk mengingatkan mereka bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah loh. Nah, adik-adik dengan mendengar cerita tentang Tuhan dan berbagi kisah tentang Tuhan Yesus akan membuat adik-adik merasa senang dan akan membuat Tuhan Yesus juga merasa senang loh adik-adik. Begitupun dengan Kakak Tasya, karena berarti apa yang Kakak Tasya sudah sampaikan kepada adik-adik tidak sia-sia. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Tasya punya ayat hafalan nih buat adik-adik. Nah, coba adik-adik buka Alkitabnya. Dari 1 Korintus 9 ayat 16. Yuk kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16 berbunyi demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, adik-adik, ayat hafalan itu adik-adik hafalin, adik-adik ingat dan lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Ingat bahwa adik-adik, Kakak Tasya, keluarga adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang harus memberitakan kisah tentang Tuhan Yesus supaya membuat Tuhan Yesus senang. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita hari ini. Sampai jumpa.
Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi dan sekarang kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 46, judulnya Tuhan Yesus Sungguh Sayang. Kita menyanyi yuk. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menenangkan hatinya dengan tingkah yang tegar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Nah adik-adik, yuk kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, hari ini kami akan membawakan doa syafaat kami ya Bapa. Yang pertama untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Ya Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau memulihkan negara kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa, agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik lagi ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percayakan kuasa-Mu, Engkau akan memulihkan kondisi negara ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa kepada para pemimpin negara kami, mulai dari tingkat tertinggi Presiden sampai ke tingkat terendah RT dan RW ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai mereka, agar di dalam menjalankan dan mengemban tugas, dapat mengemban tugas dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu yang berada di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini ya Bapa. Mereka yang sedang tertimpa kemalangan, mereka yang di dalam kesendiriannya, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau mau menjadi pendamping yang terbaik bagi mereka. Engkau akan membimbing dan memberkati mereka ya Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi orang-orang sakit ya Tuhan Yesus. Engkau mau pulihkan mereka, Engkau mau sembuhkan mereka, khususnya mereka yang sedang terkena sakit corona ya Tuhan Yesus. Engkau mau pulihkan kondisi fisik dan mental mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa bagi gereja GPIB Harapan Indah ya Tuhan Yesus. Engkau berkati mulai dari pendeta, para presbiter, pengurus kelima BPK, para pelayan ya Tuhan Yesus, dan para jemaatnya. Tuhan, Engkau mau kuatkan kami, berikan kami selalu kesehatan, berikan kami berkat dan rejeki ya Bapa. Kami pun ingin berdoa kepada anak-anak IMPA di GPIB Harapan Indah ini ya Tuhan, mulai dari anak TK, anak kecil hingga anak tanggung ya Bapa. Di dalam masa pembelajaran mereka melalui online ya Tuhan, Engkau berkati agar mereka dapat beradaptasi dengan baik ya Bapa, dapat menjalankan belajar online dengan baik juga ya Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya nanti mereka akan sekolah dengan normal ya Bapa. Mereka pun dapat bertemu kembali dengan para guru dan teman-teman yang mereka sayangi ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Kita buka Kidung Ceria 264, kita nyanyi bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Yuk kita nyanyi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang
nanti diserahkan ke gereja ya adik-adik ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Setelah selesai persembahan, kita nyanyi bait yang kedua ya adik-adik. Berdoa untuk persembahan syukur, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan. Berkati kami semua yang sudah memberikan persembahan ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti kami adik-adik akan membawa persembahan ini ke rumah-Mu yang kudus di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 298, Ku dengar berkat-Mu turun. Nah adik-adik, tadi kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita ingin menerima berkat Tuhan. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami agar kami anak-anak-Mu selalu taat dan juga menjalankan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga kami untuk 1 minggu ke depan. Tuhan selalu jaga kami, Tuhan beri kami kesehatan, dan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami. Sehingga minggu depan kami boleh bersama lagi untuk bersama-sama mengikuti IMPA. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.